Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil tugas kami, yaitu tentang regression mata kuliah Machine Learning. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Pertama ada saya, Cepi, ada Erman Nurmalati, ada Sunandar, dan Sigit. Pembahasan pertama, apa itu regresi? Regression atau regresi yaitu suatu metode statistik yang berupaya memodelkan hubungan antara kedua variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Regresi memprediksi output yang bernilai kontinu hasil keruan yang berupa angka. Selanjutnya, model regresi yaitu ada simple regression, variabel terkait dan bebas yang terlibat hanya ada satu. Yang kedua, multiple regression, ada satu variabel terkait dan beberapa variabel bebas. Lalu econometric, variabel terkait dan variabel bebas yang terlibat lebih dari satu. Selanjutnya, algoritma regresi yaitu ada ordinal regression, linear polynomial ratio regression, Bayesian linear regression, neural network regression, dan KNN regression. Lalu contoh dari regresi ya. Yang pertama ada analisis kepuasan konsumen pada sebuah produk atau jasa, terus memprediksi harga rumah di suatu kota, lalu biaya promosi, volume penjualan, estimasi harga, serta peramalan penjualan. Untuk implementasi analisis regresinya, implementasi analisis regresi lebih tepat digunakan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penjualan ataupun jasa. Contoh dari implementasinya, untuk analisis kepuasan konsumen pada sebuah produk atau jasa, memprediksi estimasi harga produk atau jasa, peramalan penjualan untuk beberapa tahun ke depan. Pada kali ini saya akan menjelaskan analisis regresi menggunakan Microsoft Excel. Di sini yang saya ambil analisis regresi berganda atau multiple regresi yang terdapat dua variabel bebas yaitu X1 dan X2 yang mempengaruhi variabel Y. Sebagai contohnya, saya mempunyai data X1 dan X2 terhadap Y. Artinya X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y. Lalu kita aktifkan data analisisnya dengan ketekan file, cari option, lalu add-ins. Setelah add-in kita klik go. Lalu kita checklist di bagian toolpack, analisis toolpacknya, kemudian oke. Kita lihat data analisisnya apa udah aktif. Oh, ini ternyata udah aktif data analisisnya. Langkah selanjutnya kita klik data analisisnya, lalu kita pilih regression. Nah, ini ada input Y range sama input X range. Kita memasukkan variabel Y-nya, kita blok di bagian variabel Y-nya, lalu input X-nya kita blok ke kedua variabel X dan X1 dan X2. Memilih confidence level sebesar 95%. Nah, di sini sudah temukan sheet baru. Hasil outputnya summary output. Di sini ada regression statistik, ada ANOVA, ada hubungan antar masing-masing variabel. Oke, kita baca outputnya. Kita ada regression statistik. Di sini ada berbagai regression statistik. Ada multi-R square, radius R square. Patokan kita hanya R square dan adjusted R square. Untuk melihat seberapa besar pengaruh
Secara bersama variabel bebas terhadap Y di sini mempunyai dua variabel. Seberapa besar pengaruh dari kedua variabel ini terhadap variabel Y? Yang jadi catatannya adalah ada R square dan adjust S square. Sini ada R square dan adjusted R square karena kita menggunakan regresi. Untuk menggunakan regresi sederhana, yaitu kita membacanya di R square, tapi kita menggunakan adjusted R square untuk analisis regresi berganda. Anda yaitu memilih adjusted R square sebesar 0,5426%. Artinya bahwa dari kedua variabel bebas ini sebesar 54,26% mempengaruhi variabel Y. Sisanya dari 100% itu sebanyak 46 sekian persen itu faktor di luar dari variabel X1 dan X2 ini yang mempengaruhi terhadap variabel Y. Artinya X1 dan X2 ini hanya sebanyak 54% mempengaruhi variabel Y. Sisanya 46% terdapat dari faktor luar dari variabel X1 dan X2 itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada ANOVA ini untuk mencari pengaruhnya. Tadi regression statistik untuk mencari seberapa besar pengaruhnya. Kalau ANOVA untuk apakah ada pengaruhnya atau tidak. ANOVA ini merupakan singkatan dari analysis of variance. Di sini yang perlu kita lihat adalah nilai signifikansinya. Sebesar di sini saya memperoleh 0,04. Setara signifikannya 5%, setara 0,05. Di sini kalau kita bandingkan dengan 0,004, artinya ini sudah mengurangi nilai signifikansinya terhadap artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama antara kedua variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y karena sudah mengurangi nilai signifikannya memperoleh sudah kurang daripada 0,05 itu sendiri. Ini kan didapat 0,004 kurang dari 0,05, artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama di variabel X1 dan variabel X2 yang mempengaruhi terhadap Y. Tujuannya untuk melihat variabel berpengaruh terhadap variabel Y. Variabel X mempunyai pengaruh X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Kita perhatikan nilai P value-nya. Di sini P value-nya 0,028. Ini sudah mengurangi dari signifikan tadi 0,05 bahwa berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu X2-nya juga sama memiliki pengaruh besar yang signifikan terhadap variabel Y, di mana variabel Y mendapatkan nilai yang signifikan dari 54,26% itu di luar
variabel bebas di luar dari variabel X1 dan X2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.